Shalom semua warga kerajaan dikasih oleh Sang Raja. Kita memasuki bulan dengan tema boldness for the King. Bukan cuma for the King tapi before the King. 1 Timotius 6 ayat 13 dan 14. Kita ada di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan Kristus Yesus yang memberikan contoh. Make a good confession di hadapan Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, kata Rasul Paulus, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita hidup ini, kita harus tahu kita ini adalah pembawa berita. Pembawa berita Injil Kerajaan. Dan yang dibutuhkan hari-hari ini adalah boldness, paresia. Bicara tanpa teding aling-aling, bicara tanpa reserve, bicara dengan berani. Kenapa kita bisa berani? Karena kita di hadapan Allah. Kita melihat Kristus di hadapan Pontius Pilatus yang adalah perwakilan kaisar, negara adik kuasa saat itu. Dia sedikit pun tidak kedar. Dan apa yang dia katakan? My kingdom is not of this world. Ketika Pontius Pilatus berkata, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tanya balik. Itu dari dirimu sendiri atau orang lain yang mengatakan padamu. Sebab ketika diperiksa, dia ini keturunan daripada King David. Keturunan daripada Raja Daud. Dan karena itu dia punya legitimasi untuk menjadi raja di Israel. Sebab itu secara politik sangat berbahaya. Dan Kristus berkata, kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, maka hamba-hambaku akan melawan engkau. Di bagian lain daripada Synoptic Gospel dia berkata begini. Dia berkata bahwa kiramu aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat. Dia berkuasa bukan atas 6 legion malaikat. Karena Kristus adalah raja dan saat itu jadi putra mahkota yang datang ke bumi. Dia saja bisa saja memerintahkan seluruh bala tentara sorga. Dan tentara Romawi gak ada apa-apanya. Saudara yang kasih Tuhan, Jesus make a good confession. Akan tiba waktunya kata Kristus bahwa engkau akan dihadapkan kepada yaitu pemuka-pemuka dan juga majelis-majelis mahkamah agama. Dan bahkan pengadilan dan sebagainya. Pakailah kesempatan untuk bersaksi. Kita melihat berapa banyak yang mulai terjadi bahkan di negeri kita. Tetapi itulah kesempatan untuk bersaksi. Sebab pada saat itu bukan engkau yang berbicara, roh Bapamu. Dan saya berdoa, the spirit of boldness. Sebab firman Allah berkata, orang benar ya. Bukan orang pandai bicara, tapi orang benar itu berani seperti singa muda. Wow. Ya, bold as young lion. Dan saya percaya bahwa ketakutan tidak ada dalam DNA daripada pengikut Kristus. Sebab Wahyu 21 ayat 8 mengatakan the fearful, penakut, itu yang pertama masuk neraka. Ya. Kalau kita sebut diri kita orang diselamatkan, tapi tidak berani bersaksi. Ada ayat itu. Ya, penakut baru yang lain-lain, penjina, penyembah berhala. Tapi yang paling depan adalah the fearful. Karena itu lawan daripada the fearful adalah boldness. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula meminta Tuhan boldness, keberanian. Dan ingat ini, di hadapan Allah yang menghidupkan. Jadi saudaraku, if we die with him, we shall live with him. If we endure, kalau kita bertahan, kita akan memerintah bersama dengan dia. Kristus Yesus yang memberikan contoh yang baik. Karena itu biarlah kita hidup tanpa bercela. Di dalam nama Tuhan Yesus. Be a bold witness for Jesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara hari ini. Selamat datang Bapak Ibu yang dari Ngawi. Selamat beribadah, menikmati kebaikan Tuhan. Kita percaya hari ini kita boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih, mari kita satukan hati kita. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik,
rancangan-Mu yang termanis, rancangan-Mu yang terindah bagi setiap kami. Khususnya hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati kemurahan-Mu. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia sampai akhir hidup kami. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami setia sampai akhir, kami akan diberikan mahkota kehidupan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Hari ini kami juga berdoa, kami memberkati bangsa kami memberkati negeri kami memberkati para pemimpin kami, mulai yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai setiap mereka. Bahkan kami berdoa untuk kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, Tuhan lawat dengan kasih-Mu. Para pemimpin yang ada di kota ini diberkati Tuhan. Mereka diberikan roh yang takut akan Tuhan. Bahkan penduduknya juga diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk gembala senior kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin, beserta para penatua yang ada. Kami berdoa untuk gembala rayon kami berdoa untuk gembala sidang di tempat ini. Bahkan setiap para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, setiap jemaat-Mu, biarlah kami hari ini kami boleh mengalami pesta raja. Sebab kami tahu Yesus yang kami sembah, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kamu satukan hati kami, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang.
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih kami meninggikan Engkau, Sang Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kau Tuhan yang besar.
Raja mulia. Engkau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang tahu. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami. Kami mau juga lebih setia kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia Tuhan, Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau setia
rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, penolong di hidupku. Aku hanyalah di dalam Kau setia, Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama. Rahmat-Mu Tuhan, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia, Kau setia sampai akhir hidupku. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami punya Allah yang tetap setia, yang tetap sabar kepada kami semuanya. Amin Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Nama Yesus. Sampai detik ini Engkau tetap menanti, Engkau tetap memegang kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Sekalipun kami sering kali menjauh daripada Tuhan. Sebab kasih-Mu abadi bagi kami, kekal, kasih-Mu penuh dengan rahmat yang luar biasa, yang tidak lekang oleh waktu. Amin. Engkau tidak memandang siapa kami, sebab sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sangat tidak menyukakan hati Tuhan, namun Kau menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan rahmat-Mu kepada kami. Kami akan mendengar firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang minggu, bahkan hari-hari yang akan kami lalui. Terpujilah nama-Mu, urapi kami dan urapi juga jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan sebelum kita duduk. Wow, haleluya. Ya, puji Tuhan. Wow. Shalom semuanya. Haleluya. Saya lihat walaupun hujan tetap sehat. Wow, haleluya. Ci Aicu sudah datang dari Surabaya, dari Jakarta ya. Haleluya. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang ini pelatih catur dari Kabupaten Ngawi Pak ya. Makanya wajah-wajah orang pintar tuh beda saudara ya. Dia ikut ibadah di tempat ini saudara. Ya puji Tuhan. Baik, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Kita akan masuk satu tema yang sangat mengerikan. Yang sangat menakutkan sebenarnya. Dan mungkin kita katakan, aduh saya enggak usah lah masuk ke bagian ini. Tapi saudara, ini adalah hal yang memang akan terjadi ya. Dan sedang juga terjadi. Jadi kita akan bahas hal ini. Supaya apa saudara? Supaya kita juga nanti enggak kaget ya dengan apa yang akan terjadi. Sebab kita hidup di tengah-tengah dunia ini di mana segala sesuatu saudara menjelang akhir zaman gitu ya. Segala sesuatu sudah merosot baik moral, akhlak maupun kebiasaan-kebiasaan banyak orang. Ya, sudah banyak yang meninggalkan Tuhan. Saudara mungkin saudara katakan bahwa populasi seluruh dunia ini Pak orang Kristennya banyak gitu ya. Terbesar, betul saudara. Tapi seberapa orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Saudara banyak di sana yang namanya Michael, ya bukan Pak Michael di sini saudara ya. Di Amerika, di Australia, di Eropa saudara. Tapi saudara hidupnya tidak seperti malaikat Michael gitu saudara ya. Tidak seperti itu saudara. Jadi bahkan saudara banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang sedang terjadi. Di antaranya LGBT ya. Kemudian penyembahan-penyembahan berhala saudara. Sinkritisme atau sinkritisme ini begini saudara. Orang yang percaya Yesus tapi di satu sisi dia percaya kepada ilah lain. Nah ini bahaya. Dicampur adukan. Ini banyak terjadi saudara. Nah saya mau katakan begini bahwa kita harus menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah hari ini saya akan berikan tema begini saudara. Grace to be witness atau anugerah untuk menjadi saksi. Ya, anugerah untuk menjadi saksi. Nah, saksi ini saudara dalam bahasa Inggrisnya itu martir.
Ya, atau dalam bahasa Yunaninya aslinya, teks aslinya itu adalah martir. Wow. Hari ini saya akan bahas ini. Supaya saudara mengerti bahwa kehidupan di dunia ini harus senantiasa berjaga-jaga juga, harus senantiasa waspada juga, dan harus senantiasa boleh kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena apa saudara? Seringkali kita dilemahkan. Dan kemudian saudara, karena begitu banyak persoalan dan tantangan yang kita hadapi, banyak yang tidak memahami arti sebuah tantangan, sehingga yang terjadi saudara, kekuatannya bertambah menurun dan kesetiaannya juga bertambah merosot saudara. Tapi di tempat ini tidak ada, semuanya setia. Coba lihat wajah-wajah kanan kiri, ini wajah-wajah orang setia. Haleluya, haleluya. Baik saudara, nah kita akan baca dulu ayat bacaan kita dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Baca sama-sama huruf tebal ya sana. 2, 3. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wow. Saudara, harapan kita kebanyakan banyak orang kita lepas dari penderitaan. Lepas dari masalah. Lepas dari persoalan. Lepas dari tekanan. Karena hidup seperti itu enak. Tapi jangan lupa saudara. Pak Arifin tadi bagikan bagaimana kesesakan itu membuat orang dekat dengan Tuhan. Tapi kelimpahan banyak orang membuat dia jauh daripada Tuhan. Ya, makanya bersyukur saudara ada dalam kesesakan. Sebab saudara diajar untuk apa? Tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan berarti begini, Pak boleh enggak kaya? Boleh saudara, sangat boleh. Tapi orang kaya yang takut akan Tuhan. Orang yang diberkati yang takut akan Tuhan. Amin. Ini saudara yang harus kita perhatikan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi Tuhan katakan bahwa kehidupan kita bukan untuk menjadi orang percaya saja, tetapi menderita buat Tuhan. Saya sering katakan begini bahwa semakin kita setia kepada Tuhan, justru persoalan akan semakin berat. Dan tantangan-tantangan itu saudara bukan datang dari luar yang beratnya saudara. Ternyata tantangan dari dalam, tantangan dari orang-orang yang ada di sekeliling saudara saat ini. Haleluya. Namun saudara saya mau katakan gini juga, semakin besar tantangan jika saudara semakin setia, jika saudara semakin sungguh-sungguh, maka saya mau katakan berkatnya juga semakin luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara setia dengan hal ini dan lulus saudara, wow saya yakin berkat Tuhan akan semakin melimpah. Baik sukacita, damai sejahtera, baik juga berkat rohani, berkat jasmani saudara. Karena apa saudara? Karena inilah firman Tuhan saudara. Ya, yang akan memimpin dan membimbing kita untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Nah saudara, selanjutnya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ini kata-kata martir muncul dari sini saudara ya. Saya bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, dalam bahasa Yunani martus. Sehingga muncul kata martir di sana. Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi saudara. Nah saudara, jadi saudara ketika Roh Kudus turun ke atas kehidupan kita, maka ada roh keberanian untuk kita memberitakan Injil, untuk menjadi saksi. Dan kata saksi ini adalah martir saudara. Ya, saudara mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ini menyandang martir. Ya, menyandang martir, bukan hanya anak Allah saja saudara. Sebab anak Allah juga harus siap menderita, seperti ayat tadi katakan. Kita juga harus saat ini saudara menyandang diri kita ini sebenarnya martirnya Tuhan. Saudara nanti saya jelaskan, bukan nanti waktunya saudara nanti dibakar seperti apa namanya rasul-rasul, seperti halnya Petrus saudara disalib terbalik, Yohanes digoreng, bukan seperti itu. Memang ada orang-orang yang dikaruniakan dengan kekuatan seperti itu. Tapi tidak semuanya sama rata saudara, masing-masing berbeda. Nah saya mau katakan begini saudara, martus itu berarti saksi atau martir atau syahid. Wow, pengertiannya begini, berarti saudara setia kepada imannya kendati sampai mati sekalipun. Wow. Jikalau saudara dan saya hari ini hadapi persoalan apapun itu saudara, engkau setia sampai mati, engkau tetap cinta Tuhan, engkau tetap ibadah, engkau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apapun tantangan itu baik dari luar dari dalam, engkau tetap setia, maka engkau sudah menjadi martir. Amin. Sudah menjadi martir saudara.
Ini identitas baru yang saudara dan saya harus ketahui. Termasuk saya, saudara. Saya mengajak saudara, ayo kita di tengah-tengah dunia ini, saudara, banyak orang sudah tidak setia lagi. Gereja semakin hari semakin hilang, saudara, jemaatnya. Karena apa? Karena persoalan COVID-19. Haleluya. Tapi di Bondowoso tidak terjadi, saudara. Semuanya setia di sini. Haleluya. Saudara, di tempat-tempat lain, di kota-kota besar, saudara, banyak gereja kehilangan jemaatnya. Karena apa, saudara? Karena ada akademi corona ini. Dan banyak orang, saudara, sudah saking asik dan tidak ke gereja. Begitu mengawali ke gereja, saudara, itu sangat susah. Ya, tapi di sini semuanya tetap setia. Amin. Sekalipun masih ada varian yang masih berkembang, tapi kita harus juga tetap waspada ya. Jangan juga jumawa kemudian merasa wah saya kuat, tidak, saudara, tetap waspada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi kita adalah martirnya Kristus ketika setia sampai mati. Ingat, saudara, bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang setia sampai mati. Katakan bersama saya mau menjadi orang yang setia sampai mati. 2, 3, saya mau menjadi orang yang setia sampai mati. Amin. Haleluya. Ada pujian mengatakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Wow, saudara, lagu ini menguatkan hati saya, saudara. Jadi ternyata mengikut Yesus itu kesukaan sekalipun ada penderitaan di dalamnya. Mengikut Yesus itu adalah sukacita kita sekalipun ada aniaya, ada tantangan di depannya, saudara. Sebab begini, saudara, ada upah yang besar yang menanti kita di depan kita. Saya juga katakan beberapa kali, saudara, bahwa upah orang baik itu ada. Tapi orang yang setia sampai mati menerima upah lebih daripada orang-orang yang baik hati. Amin. Ini harus kita dapatkan, saudara. Nah, kita lanjut. Haleluya. Kita akan masuk, saudara. Saya menemukan 3 hal yang harus kita sadari ketika kita menyandang martir dalam identitas kehidupan kita. Anak Allah yang siap martir, gitu, saudara. Setia kepada Tuhan, tidak menyangkal imannya sampai mati. Ya, saya berdoa tidak ada yang menyangkal imannya setengah jalan kehidupan kita. Ada persoalan, aduh Pak, saya sudahlah Pak, enggak usah ke gereja Pak. Ada aniaya, sudahlah Pak, saya nyerah, saya enggak datang ke gereja. Padahal, saudara, sedikit waktu lagi Tuhan sediakan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan begini, saudara. Kita sadar akan ada penganiayaan. Harus sadar, saudara. Akan ada masa-masa di mana ada masa penganiayaan. Saudara, di akhir zaman ini, saudara, itu sedang dan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca dulu ayatnya ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7, ini bercerita tentang Stefanus itu adalah martir yang pertama, saudara. Di mana Saulus yang akhirnya menjadi Paulus itu ada juga di dalamnya. Makanya, saudara, kadang-kadang kan kita sebagai manusia begini, saudara. Kenapa sih Paulus itu kok tidak dibunuh saja waktu itu, saudara? Sudah banyak makan korban, mungkin bukan hanya Stefanus saja. Nanti kita lihat, saudara, dari bacaan ini banyak penganiayaan terjadi, bukan hanya Stefanus saja. Kita akan baca dulu Kisah Para Rasul pasal 7. Saya bacakan buat saudara. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ayat 54, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, dia melihat penglihatan itu, saudara. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Menyerbu Stefanus maksudnya. Ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparnya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara yang nyaring
Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kemudian pasal 8 ayat 1 saya bacakan sampai 1b. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Kemudian perikop ada berbunyi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Saya baca ayat ini, saya tandai tebal juga. Pada waktu itu mulailah penganiayaan ya yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebarlah ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Wow, saudara, waktu pemberitaan Injil yang disiarkan oleh Stefanus, saudara. Stefanus ternyata, saudara, membawa kebencian terhadap orang-orang yang tidak nyaman ketika dosanya ditegur pada waktu itu. Ya, jadi saudara, waktu itu saudara Stefanus menusuk, katakan, hati mereka. Ya seolah saudara, makanya saudara hati-hati dengan perkataan juga gitu ya. Kadang-kadang saudara lebih tajam saudara lidah kita daripada sebilah silet gitu ya saudara. Nah namun ini menusuk dalam arti begini saudara, mereka kena saudara. Mungkin dosa mereka dibongkar. Mungkin kejahatan mereka saudara ketahui saudara. Nah ini yang membuat orang-orang itu membenci Stefanus dan akhirnya saudara menganiaya bahkan membunuh Stefanus saudara. Wow, saudara yang kasihan Tuhan, dalam keadaan seperti itu pun saudara Stefanus katakan jangan tanggungkan darah mereka ini. Itu luar biasa ya, luar biasa saudara. Nah saudara, waktu itu apa yang terjadi di tengah-tengah aniaya itu saudara? Dia tetap bertahan. Saya yakin waktu batu dilempar kepalanya berdarah saudara. Saya yakin begini saudara. Tuhan kan bilang bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Saya yakin dia kuat saudara. Amin. Kuat saudara. Bertahan. Dan apa yang terjadi, dia melihat saudara bahwa Yesus saudara. Dia nampak Yesus ada di sebelah tahtanya saudara. Dan kemudian saudara dia melihat bahwa apa yang dialami ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya begini saudara, di tengah-tengah aniaya apapun itu, tidak mungkin darah yang Stefanus tumpahkan, itu darah martir yang pertama, yang artinya begini saudara, itu tertanam untuk bangkitnya orang-orang percaya sampai saat ini. Kalau darah Stefanus tidak tercurah saudara, maka kita masih menerima aniaya yang sama. Ya, karena dia sudah dianiaya saudara, kita bisa berjalan hari ini dengan tidak seperti apa yang Stefanus alami. Demikian juga dengan Yesus saudara. Jadi bersyukur saudara. Nah waktu itu pun saudara kekuatan yang baru dia dapatkan. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Artinya begini saudara, ketika engkau mengalami aniaya apapun itu, perhatikan baik saudara, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Semakin besar aniaya yang kau hadapi, semakin besar juga kasih karunia yang akan kau terima. Saudara, aniaya itu banyak saudara ya. Banyak saudara ya. Yang intinya begini saudara, yang akan menghalangi iman saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara, kalau dulu saudara, iblis itu ya sangat menakutkan sekali ya. Mengerikan saudara. Kalau di Bali itu ada taring, calingnya saudara ya. Tapi iblis zaman sekarang itu saudara, wow, cantik-cantik ya. Ganteng-ganteng saudara, wow. Kemudian harum, itu iblis zaman sekarang saudara. Banyak orang saudara jatuh di sini, menanggalkan imannya saudara. Demikian juga dengan jabatan harta saudara. Banyak orang saudara mengalami hal ini dan mulai meninggalkan imannya saudara. Saudara, sekarang ini saya bingung saudara. Ketika saya nonton televisi ya, wah nama-nama orang-orang yang tertera di Alkitab. Oh namanya Stefanus contohnya saudara. Tapi saudara ternyata saudara, dia bukan orang Kristen. Banyak sekarang saudara, banyak. Bahkan ada yang datang kepada saya, dia cukup respect sama saya saudara. Tapi dia sudah punya kepercayaan lain. Dia bilang, Pak ini Pak adik saya namanya Ruth Pak. Kakak saya namanya, saya lupa saudara, David kalau tidak salah saudara. Nah saudara, bukan dari kalangan kita saudara.
Nah, saya tanya, kenapa kok mengalami seperti itu, Pak? Ya itu, Pak. Karena waktu keluarga kami hadapi persoalan, kami tidak ditolong, Pak. Oleh pendetanya, oleh jemaat yang lain, bahkan kami yang dipersalahkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena saking sakit hatinya. Ini kan termasuk penganiayaan dong, ya kan? Saya meninggalkan Tuhan, Pak. Itu jujur dia ucapkan kepada saya, saudara. Wow, saudara. Banyak peristiwa-peristiwa ini terjadi, saudara. Hanya gara-gara penganiayaan yang menurut saya tidak seperti Stefanus. Tapi banyak juga yang meninggalkan Tuhan. Tapi saya berdoa di tempat ini, saudara. Semuanya setia. Amin. Jangan hanya gara-gara perkara kecil, perkara sepele, saudara ya. Ya, perkara-perkara yang bisa sebenarnya kita atasi. Itu membuat kita mudah goyah iman kita. Saya berdoa, saudara. Jemaat Tuhan GBI Rock Bondowoso maupun yang mendengarkan secara online. Tetap setia sampai mati, tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, saudara, itu yang pertama, saudara. Bahwa Tuhan mau kita sadar bahwa akan ada penganiayaan. Artinya begini, siap-siap menderita di dalam Tuhan. Menderita di dalam Tuhan bukan hanya berarti saudara menderita penganiayaan seperti Stefanus. Tapi bagaimana saudara menjaga iman saudara tetap di dalam Tuhan. Sekalipun saudara mungkin dikucilkan. Saudara mungkin tidak dipandang. Tetapi saudara dan saya tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua begini saudara. Sadar bahwa dunia membenci kita. Ketika kita menyandang bahwa kita ini martirnya Kristus. Kita harus sadar saudara. Bahwa yang kedua, dunia membenci kita. Sering kasih Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai yang ke-19 saya bacakan buat saudara ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Wow, sering kasih Tuhan, saya mau katakan begini saudara, bahwa Alkitab sudah menyatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dunia membenci kita. Kok bisa Pak? Iya, karena apa saudara? Karena kita melakukan kebenaran. Sebagai contoh saudara, dalam pekerjaan kita jujur, kita tidak mau terima suap atau korupsi dan lain sebagainya saudara. Kita pasti dikucilkan. Wah kamu sok suci lah ya, sok takut Tuhan. Dan seterusnya saudara, itu akan kita alami saudara. Karena apa saudara, kebanyakan orang saat ini saudara mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Iya apa iya saudara? Kebanyakan orang sekarang saudara lebih saudara condong kepada kehidupan duniawi. Hidup foya-foya, hidup senang-senang saudara daripada harus ke gereja. Karena apa saudara? Saya katakan bahwa ketika berita firman Tuhan diberitakan, maka secara daging saudara kita pasti tidak akan pernah saudara merasa setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Karena apa saudara? Kok susahnya jadi orang percaya? Karena apa? Kita selalu dekat dengan daging, saudara. Tapi di sini tidak ada, saudara, yang hidup dalam daging, tapi mau hidup dalam roh. Ya, semuanya saudara di tempat ini percaya dan saya yakin saudara bahwa ketika saudara mendengar firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kita. Amin. Sukacita yang besar, saudara. Sebab ketika kebenaran diberitakan, maka saya yakin saudara, daging kita pasti berontak. Hari ini pun bisa berontak saudara. Disuruh ngampuni, aduh enggak bisa Pak. Gimana Pak mengampuni Pak? Saya berontak. Nah karena begini saudara, ada kedagingan yang masih saudara, yang masih mempengaruhi kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, sadar bahwa dunia membenci kita. Sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang sedang benci dengan kita. Saudara, yang namanya orang benci itu begini saudara. Apapun yang kita perbuat, kalau sudah dibenci oleh orang, pasti salah. Betul ya saudara ya? Apapun yang kita perbuat pasti salah. Benar pun saudara dibuat salah.
Karena apa? Sudah dikuasai oleh kebencian, saudara. Saudara, saya mau katakan begini saudara, sekalipun dunia membenci kita, kalau kita tetap cinta Tuhan, maka saya yakin saudara, semakin besar kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan kalau semakin besar Tuhan mengasihi kita, Tuhan katakan begini, apa yang kau minta aku berikan kepadamu. Amin. Apa yang menjadi kebutuhanmu, jikalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, aku akan menjawabnya. Karena saudara mencintai Tuhan. Saudara sadarlah bahwa Tuhan yang kita cinta itu adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Amin. Dia pemilik segalanya saudara. Kalau saudara dicintai oleh Jokowi, waduh betapa senangnya ya. Senang saudara, karena apa? Karena ini presiden, orang nomor 1 Indonesia, presidensi G20 lagi saudara. Wah itu bangganya minta ampun saudara. Masakan saudara hari ini bertemu dengan Tuhan tidak bangga, tidak antusias, tidak semangat. Tetap semangat, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ayo sadar. Dunia sedang membenci kita. Ya selanjutnya begini saudara. Apa yang harus kita lakukan terhadap apa yang sedang terjadi? Pak, kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang sedang membenci kita. Apa yang kita lakukan? Nah ini jawabannya saudara. Mengasihi sekalipun dibenci. Haleluya. Ini tidak gampang, ya tidak gampang menurut daging kita. Tapi kalau saudara hidup dalam roh, saya yakin saudara ditopang oleh Roh Kudus dan saudara akan mampu melakukannya. Nah saya bacakan Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28 katakan demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow, ini ajaran apa ini Pak? Kok enak Pak? Gitu ya saudara. Kita dong yang rugi. Kita dong yang kalah dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan. Saya mau katakan begini. Bahwa berita kerajaan Allah itu memang selalu terbalik dengan pola pikir kita. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau sediakan hal-hal yang di luar dugaan kita juga saudara. Berkat yang kita terima. Saudara Tuhan ajarkan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Satu-satunya jalan mengatasi orang yang membenci kita itu adalah berbuat baik kepada orang itu. Doakan mereka saudara. Bahkan mintakan berkat. Tuhan berkati orang-orang yang memusuhi saya. Berkati orang-orang yang membenci saya. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Di akhir zaman ini saudara. Jangan ikut duniawi saudara. Balas kejahatan dengan kejahatan. Tampar pipi kanan, kemudian balas juga pipi kanan. Bahkan lebih lagi kita balas. Saudara yang kasih Tuhan. Kita menjadi representative of Christ Kingdom. Ya, artinya begini saudara. Perwakilan-perwakilan kerajaan Kristus. Jadi menurunkan sifat-sifat ilahi atau kebiasaan atau gaya hidup sorgawi. Turun ke tengah-tengah dunia ini saudara. Itulah representative of Christ Kingdom atau rock saudara. Ini bukan pengajaran yang bodoh, bukan saudara. Tapi ini pengajaran yang ilahi. Pengajaran yang sesungguhnya saudara. Karena apa saudara? Karena kita akan masuk dalam dimensi kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya, upahnya seperti itu saudara. Nah Tuhan mau begini saudara, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 13, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Wajar ya. Makanya begini saudara, semakin kita setia kepada Tuhan, semakin banyak orang membenci kita, itu adalah wajar. Saya juga sebagai pemimpin begini saudara, bahwa saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Pasti ada orang-orang juga yang membenci saya, itu sudah pasti. Demikian juga saudara, ketika saudara semakin sungguh-sungguh, semakin setia, kok ada aja orang membenci itu ya. Ada orang yang menyakitkan, itu wajar saudara. Tuhan katakan jangan heran bahwa melihat ada orang-orang yang membenci kita di akhir zaman ini saudara. Jangan heran, coba katakan teman sebelahnya, jangan heran ya, pasti ada orang benci, itu wajar, biasa. Haleluya. Tetap semangat ya. Sebab ini adalah identitas baru dalam kehidupan kita, yaitu kita martir saudara dalam Tuhan.
Saudara yang kasih Tuhan, percayalah saudara, ketika saudara melakukan hal ini, berkati mereka. Maka yang terjadi begini saudara, roh damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Banyak orang saudara muncul penyakit dalam dirinya karena apa? Menyimpan kepahitan, menyimpan rasa dendam, menyimpan kebencian saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Dampak secara fisik itu pasti ada. Secara psikologi juga ada saudara. Ya, makanya saudara kita beruntung punya Tuhan yang mengajarkan sesuatu yang ilahi saudara. Di mana yang ilahi ini bersifat kekal. Amin. Bersifat kekal saudara. Tidak sementara. Artinya begini saudara, kalau banyak orang di tengah-tengah dunia ini hidup dalam kebencian, maka saudara dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang kekal. Jadi apa yang diajarkan ini adalah untuk kekekalan. Amin. Untuk satu kehidupan yang kekal. Dan Tuhan mau kita belajar mulai hari ini di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mulai belajar hari ini saudara. Kita harus sadar bahwa ada orang-orang yang membenci kita saudara. Lukas pasal 23, 34 katakan demikian. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini sikap yang harus kita miliki sebagai orang percaya saudara. Ya, bahwa kita harus rajin-rajinlah mengampuni orang. Haleluya. Rajin-rajinlah ngampuni orang saudara. Tapi bukan berarti begini, dibiarin orang itu buat salah. Enggak saudara. Saya mau katakan begini, termasuk kita pun sama saudara. Makanya gini saudara, kita ini bertobat setiap hari itu wajib. Lahir baru sekali, tapi bertobat setiap hari. Jangan sampai begini saudara, bahwa kita melegalkan segala sesuatu perbuatan jahat. Oh nanti pasti diampuni, enggak bisa juga saudara. Karena apa saudara? Karena dampak daripada orang yang melakukan kejahatan itu pasti ada. Makanya saudara, Tuhan katakan begini saudara, penganiayaan pasti ada. Tapi Tuhan katakan juga begini, terkutuklah orang yang mengadakannya. Terkutuklah orang yang mengadakannya. Jadi kalau saudara memiliki peran sebagai orang yang membenci, ada konsekuensi saudara ya. Siapapun itu saudara, perbuatan jahat itu pasti ada konsekuensi atau dampaknya saudara. Kita seringkali ngomong gini saudara, aduh kapan ya dia dihukum gitu ya. Seperti halnya Paulus tadi ya, Saulus. Kita berdoa, waduh banyak yang dianiaya. Bahkan catatan di sana saudara, sejak saat itu banyak orang dianiaya. Saya melihat saudara datanya ada 2.000 orang kurang lebih pengikut Yesus pasca daripada Stefanus. Itu dianiaya orang-orang percaya. Kita mungkin katakan, kenapa kok Saulus tidak dibunuh saat itu? Kan kasihan yang lain. Saudara itu memang harus terjadi. Yang terjadi begini saudara. Ternyata Tuhan juga berikan kesempatan orang-orang seperti Saulus akan berubah seperti Paulus. Di mana saudara? Dia diberikan pewahyuan yang luar biasa. Sehingga kita yang percaya, yang di luar orang percaya, masuk dan dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar saudara. Kita pun saudara menjadi orang-orang yang diselamatkan. Oleh karena apa saudara? Pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Jadi saudara perihal tentang hukuman dan lain sebagainya biarkan serahkan sama Tuhan. Ya, kita bukan hakim. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi hakim. Wah si A si B, tidak saudara. Yang jelas Tuhan ajarkan tadi bukan untuk menghakimi ya. Berdoa buat mereka, berkati mereka saudara. Ya, bahkan saudara berkasihi mereka juga. Amin. Kasihilah musuhmu. Saudara percayalah saudara ketika saudara dan saya lakukan ini. Maka yang saudara dapatkan lebih daripada saudara sekedar membalas orang itu. Saya Pak kalau sudah membalas hati saya itu lega Pak. Saya Pak kalau sudah membalas yang perbuatan jahat mereka, saya ini plong Pak. Saudara ketika saudara lakukan kebenaran saya percaya begini, lebih daripada rasa plong saudara tadi. Haleluya. Lebih daripada itu saudara. Dan menghindarkan saudara dari dosa juga. Yang ketiga begini saudara. Jangan takut. Haleluya. Jangan takut saudara dengan apa yang akan terjadi dengan penganiayaan tadi. Kemudian orang yang membenci saudara. Jangan takut. Lukas pasal 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Saudara kenapa dikatakan kawanan kecil? Karena yang kawanan kecil ini digembalakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan kawanan ini saudara bukan banyak. Ya. Saya tadi saudara memandu daripada Pak Bambang,
Dia tanya gerejanya mana? Oh, masuk ke gang lorong yang sempit. Nah, ini gereja ini gereja Alkitabiah Pak Bambang ya. Sesaklah pintu ya, dan sempitlah pintu menuju kehidupan dalam Matius pasal 7 ayat 14. Ini gereja Alkitabiah Saudara ya. Karena Saudara berdesakan masuk ke sini, ini waktu papasan aja mungkin enggak cukup ya. Artinya begini Saudara. Saudara masuk gereja yang Alkitabiah, masuk lewat pintu yang sempit. Haleluya. Nah Saudara, jadi Tuhan katakan jangan takut, kamu sekalipun sedikit. Sekalipun kawanan kecil Saudara. Sebab yang menyertaimu lebih besar daripada segala kekuatan-kekuatan yang lain. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan takut Saudara. Mazmur 91 saya akan bacakan ayat ini, cukup panjang. Saya akan bacakan untuk mengingat kita begini Saudara. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari apa? Dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Perhatikan, saya tebali ya. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini berbicara begini Saudara, orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, itu akan mendapatkan perlindungan ekstra daripada Tuhan. Saya sangat yakin ini Saudara. Sekalipun seperti Stefanus, tetap dia dilindungi Tuhan. Amin. Karena berbicara tentang percaya kepada Yesus. Yesus pernah katakan gini kepada Petrus, di atas batu karang ini alam maut tidak akan menguasainya. Sebenarnya begini Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan katakan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya begini Saudara, bahwa kematian itu bukan sebagai sesuatu akhir daripada segalanya. Sebab kita sudah berada dalam kekekalan. Alam maut itu berarti begini Saudara, maut itu adalah kematian kekal. Sekalipun Saudara harus seperti Stefanus, namun tidak semua orang mengalami ini. Tapi Saudara, alam maut tidak akan menguasai Stefanus. Dia ada bersama-sama dengan surga. Bagi Stefanus, ini perhatikan Saudara, bagi Stefanus, dia jauh lebih beruntung dengan mengalami martir seperti itu. Bagi Stefanus. Mungkin bagi kita takut ya. Pasti Saudara. Pasti takut, termasuk saya juga ya. Tapi kalaupun kita mengalami, kita akan mengalami Stefanus, itu keberuntungan Saudara ya. Paulus katakan mati adalah keberuntungan. Hidup untuk Kristus. Langka Saudara orang-orang yang bisa punya pandangan seperti ini. Tapi hari ini Tuhan mengajak Saudara dan saya untuk punya pandangan yang sama juga. Amin. Mengenai aniaya Saudara, tidak ada masalah. Amin. Hari ini kita bisa katakan,
tidak ada masalah. Dan ketika kita juga setia kepada Tuhan, maka kita juga ada perlindungan yang menyertai kita. Tinggal begini saudara, siapa yang akan mengalami aniaya itu urusannya Tuhan. Tapi jangan lupa tetap ada perlindungan Tuhan. Orang yang dianiaya pun akan mengalami perlindungan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita akan selesai dengan lagu ini, kita akan pujikan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, ayo. Mari hari ini saudara, grace to be witness. Sebagai martir kita harus sadar akan ada penganiayaan. Yang kedua, kita harus sadar juga bahwa dunia membenci kita. Dan Tuhan katakan, kita jangan takut hari ini. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Para saksi-saksi Tuhan, haleluya. Para martus, para martir yang setia sampai mati. Ya, di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi, sorakan haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mungkin keadaan kami, persoalan kami, tantangan kami tidak seperti Stefanus. Mungkin persoalan yang kami hadapi bagi kami berat. Namun satu hal, kami akan tetap setia sampai akhir. Mempertahankan iman kami sampai mati. Amin. Sampai Yes. ajal menjelang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami berada di tengah-tengah umat Tuhan yang setia. Apapun persoalan kami, besar kecil, tantangan yang datang dari luar maupun yang dari dalam, tidak membuat iman kami goyah. Bahkan kami semakin setia kepada Tuhan. Bahkan juga semakin besar tantangan kami hadapi, semakin setia hidup kami. Dan kami yakin semakin besar juga tantangan, semakin besar juga berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, berikan roh kesetiaan kepada kami semuanya, jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Sehingga apapun yang terjadi, badai hujan, penghalang-penghalangan yang sering kali menghalangi kami, tidak akan membuat kami undur daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kekuatan daripada Tuhan hadir dan pengurapan yang baru. Kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang besar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati kata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Baik saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Saya percaya kita semuanya dikuatkan. Dan saya yakin juga semakin setia kita kepada Tuhan, maka semakin besar anugerah tersedia. Dan kita hari ini mendapat anugerah dan kasih karunia untuk bersama-sama dengan Tuhan, satu hidangan, satu meja, berada dalam tahta kasih karunia Tuhan dan menikmati berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, kuduskan kami yang melayani maupun kami yang menerima perjamuan ini. Walaupun kami dibatasi dengan ruang, namun kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang. Dan sekalipun jemaat-Mu mengikuti ibadah secara online, kami juga berdoa berkat Tuhan mengalir atas rumah tangga, atas pekerjaan, atas keluarga. Kami bersyukur Bapa. Dan kami memulai perjamuan kudus ini
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Percaya bahwa ketika kita mengangkat roti ini, 2000 tahun yang lalu Yesus disiksa, disalibkan, dia menderita, dia lakukan buat kita. Dia martir buat kita. Dan tahukah saudara, dia lakukan buat saudara dan saya. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami ada dalam persekutuan yang indah, dalam tubuh dan juga darah Kristus. Dan kami mengangkat anggur ini yang adalah darah perjanjian baru yang Tuhan ikatkan bagi kami. Yang menyucikan kami, yang mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Dan yang menyembuhkan dari segala sakit penyakit kami. Kami percaya bahwa kami menikmati kesembuhan anugerah hari ini. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kita letakkan cawan kita dan mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur buat anugerah segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mendapatkan perlindungan, kami mendapatkan juga kekuatan. Kami juga Tuhan mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Kami akan terus setia kepada Tuhan sampai mati. Apapun yang akan terjadi Tuhan. Sebab Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu. Kami adalah anak-anak Allah. Kami bersyukur Bapa. Berkati umat-Mu dengan perjamuan ini. Kami yakin kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang besar lagi. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar lagi. Dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala, yaitu Pendeta Herman Lipi, yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan serta keluarga Bapak. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan. Mari kita akan persembahan kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa Surgawi, untuk firman yang Kau beri lewat hamba-Mu, supaya menguatkan setiap kami, apapun tantangan dalam masa saat ini, baik itu dalam keluarga maupun di luar, untuk orang-orang umum dan sekitarnya. Kami tetap setia dan tetap percaya bahwa Tuhan adalah pelindung, penolong, dan penghibur kami. Terima kasih Bapak. Saatnya kami untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya tangan-tangan yang menabur Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Berbahagialah orang yang setia
Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan. Dia akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin.